Tiap tahun, selalu ada satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan abdi negara di Indonesia. Apalagi kalau bukan tunjangan hari raya, alias THR. Nah, tahun 2026 ini, ceritanya bukan cuma soal berapa besar angkanya, tapi juga soal kecepatan, ketimpangan, dan sebuah tanda tanya besar. Yuk kita kupas tuntas soal anggaran, progres, dan kendala pencairan THR tahun ini. Coba Anda lihat angka yang muncul di layar. 55 triliun rupiah. Wow, ini bukan anggaran buat bangun jalan tol ya. Dana sebesar ini, dampaknya itu langsung terasa di dompet jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Yap, benar banget. 55 triliun itu adalah total anggaran tunjangan hari raya dari pemerintah untuk tahun 2026. Sebuah komitmen finansial yang, luar biasa besar. Tapi pertanyaan utamanya bukan cuma berapa, tapi juga gimana dan kapan uang ini sampai ke tangan yang berhak. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gambaran besarnya dulu soal anggaran THR 2026. Angka segini tuh datang dari mana? Dan yang lebih penting, buat siapa aja sih? Angka 55 triliun ini nggak muncul tiba-tiba. Anggaran tahun ini tuh naik sekitar 10% loh dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini ya wajar aja karena mencerminkan berbagai penyesuaian, termasuk jumlah pegawai dan komponen gaji yang jadi dasar perhitungannya. Jadi, siapa aja nih yang bakal nerima dana jumbo ini? Tentu saja, ada aparatur sipil negara atau ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu ada juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, teman-teman kita di TNI dan Polri, dan yang nggak kalah penting, para pensiunan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting buat para penerima. Gimana progres pencairannya? Siapa aja nih yang udah bisa senyum-senyum lebar lihat saldo rekeningnya bertambah? Yuk kita intip datanya. Kita mulai dari kabar yang sangat baik dulu ya, khususnya buat para pensiunan. Sampai tanggal 10 Maret, hampir 95% dari mereka, udah menerima THR-nya. Ini progres yang cepet banget dan efisien. Kalau kita ubah jadi angka real, itu artinya ada 11,54 triliun rupiah yang udah mengalir ke rekening 3,6 juta pensiunan. Ini jadi bukti kalau sistem penyaluran dana di tingkat pusat itu berjalan sangat baik. Tapi ceritanya jadi beda banget pas kita lihat kelompok penerima yang lain. Lihat deh grafiknya. Progres buat pensiunan dan ASN pusat itu batangnya menjulang tinggi. Tapi coba lirik batang untuk ASN daerah. Kecil banget kan? Kelihatan jomplang banget. Angka pastinya buat ASN daerah cuma 0,54%. Saya ulangi ya, 0,54%. Artinya apa? Dari 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baru 3 Pemda yang mulai mencairkan THR sampai tanggal 9 Maret. Kontrasnya kelihatan banget kan? Nah, perbedaan data yang drastis ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di daerah? Kok bisa ada keterlambatan yang signifikan banget kayak gini? Mari kita telusuri penyebabnya. Ini dia pertanyaan inti dari semua pembahasan kita. Kenapa dana yang jelas-jelas udah dianggarkan dan siap disalurkan ini kok bisa mandek parah di tingkat pemerintah daerah? Untuk menjawabnya, kita nggak perlu berspekulasi. Yuk kita langsung lihat aja penjelasan resmi dari pihak yang paling berwenang, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dana THR itu sudah ada dan siap dicairkan. Masalahnya ada di proses pengajuannya. Ternyata banyak instansi di daerah yang belum mengajukan permohonan pencairan dana tersebut. Jadi ini poin krusialnya. Masalahnya bukan karena nggak ada uang, dananya ada. Keterlambatan ini murni karena masalah administratif. Proses pengajuan dari Pemda ke pemerintah pusat yang belum selesai. Coba kita lihat dalam sebuah lini masa ya, proses pencairan itu kan udah dimulai dari 26 Februari. Data yang kita lihat tadi adalah kondisi per 10 Maret. Sementara itu batas waktu pembayaran maksimalnya itu H-7 Lebaran. Artinya, waktu yang tersisa makin mepet nih. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling krusial. Dengan kendala administratif yang ada dan waktu yang semakin dekat, akankah 543 pemerintah daerah yang tersisa ini mampu menyelesaikan prosesnya dan memastikan semua pegawainya menerima hak mereka tepat pada waktunya? Nah, kita semua menantikan jawabannya. Terima kasih sudah menyimak.